Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas materi mengenai array pada pointer dan juga mengenai pointer ke pointer, penggunaannya seperti apa. Nah, mahasiswa nanti diharapkan untuk pertemuan ini bisa mengerti dan juga bisa menggunakan pointer dan pengalamatan array dari 2 dimensi, maupun nanti bisa menerapkan atau mengetahui cara menggunakan pointer ke pointer itu seperti apa dalam C++. Kita bahas untuk pointer dan string terlebih dahulu, di mana string dalam C++ itu bisa dideklarasikan dalam sebuah array bertipe char. Contoh, kita misalkan mendeklarasikan sebuah variabel nama sebagai array yang panjangnya itu 30 dengan tipe karakter. Di dalam C++, string memerlukan satu karakter tambahan sebagai penanda bahwa string tersebut sudah berakhir. Karakter ini dinamakan adalah kosong atau null. Oleh karena itu, untuk mendeklarasikan sebuah string, jumlahnya itu harus satu karakter lebih banyak dari karakter yang diperlukan. Contoh, misalkan kita mau mendeklarasikan sebuah variabel item yang berisikan buku, di mana variabel item ini berisikan 4 karakter BU, KU. Jadi untuk lengthnya kita harus mendeklarasikannya itu sepanjang 5 karakter, karena di akhir string buku ini akan berisikan satu space yang berisi karakter null ya. Atau kita tidak perlu mendeklarasikan lengthnya, cukup menuliskan item dengan kurung siku seperti ini, baru kemudian dituliskan stringnya buku. Nah, otomatis nanti si item ini lengthnya itu akan sebanyak 5 karakter gitu ya. Contoh, di sini ada 4 variabel array yang berupa string ya, str1, str2, str3, str4. Nah, pada str1 di sini dia tidak disebutkan atau tidak dituliskan panjangnya. Kemudian isinya itu adalah C++. Ini sepanjang 3 karakter gitu ya. Nah, pada str2 isinya C++ juga itu, tapi panjangnya itu dituliskan, yaitu panjangnya 4, di mana C++ ini ada 3 karakter dan karakter di belakangnya itu karakter 0. Nah, pada str3 di sini juga kita tidak tuliskan panjangnya, namun untuk elemennya ataupun nilai stringnya itu adalah ada C, ada plus, kemudian ada 0 gitu. Nah, kemudian untuk str4 isinya sama dengan str3, hanya saja di sini dituliskan untuk length daripada str4 tersebut. Nah, bagaimana keluaran dari keempat string tersebut? Nah, keempat string ini mengeluarkan output yang sama. Outputnya yaitu C++. Jadi pada str1 sampai str4, walaupun cara penulisannya beda, itu akan menghasilkan output yang sama, yaitu C++ gitu. Nah, jadi untuk pendeklarasian string dalam C++ bisa dengan keempat cara seperti ini. Oke, nah bagaimana penggunaan pointer di dalam string C++ ini? Kita lihat di sini kita mau mendeklarasikan sebuah variabel kalimat yang berupa array bertipe karakter, di mana isi daripada variabel tersebut adalah Universitas Pamulang di Tangerang Selatan. Kemudian kita mendeklarasikan sebuah pointer P yang dimana merujuk kepada string daripada kalimat. Kemudian kita lakukan proses perulangan, di mana perulangan ini tujuannya untuk menampilkan nilai P. Perulangannya dimulai dari 0. Oke, dari I sama dengan 0. Diulang sebanyak berapa kali? Nah, diulang sebanyak I kurang dari size of kalimat. Berarti I kurang daripada panjang kalimatnya ada berapa nih? Karena di sini tidak disebutkan atau tidak dituliskan panjangnya ya. Jadi size of ini fungsinya untuk menghitung panjang daripada si string tersebut.
Oke, Universitas Pamulang di Tangerang Selatan itu panjangnya ada berapa? Oke, panjangnya ada 41. Berarti dia akan melakukan proses perulangan sebanyak I kurang dari 41. I plus plus ini untuk indexing, I-nya akan bertambah 1 terus gitu ya. Nah, tapi di sini ada kondisi. Kondisinya adalah I lebih besar dari 12 dan I-nya kurang dari 27. Jadi untuk mencetak nilai daripada P-nya itu hanya I-nya yang lebih dari 12 dan I-nya kurang dari 27. Itu I ini adalah daripada indexingnya gitu ya. Karena indexingnya dimulai dari 0 gitu. Indexing arraynya dari 0. Jika I 0 itu berarti untuk nilainya adalah huruf U gitu. I 1 hurufnya itu adalah N dan seterusnya gitu ya. Nah, P++ itu kemarin adalah untuk geser pointer 1 ke kanan gitu ya. Oke, jadi kira-kira untuk tampilannya seperti apa nih kalau ada perintah seperti ini ya. Jadi nanti akan ditampilkan nilai P gitu. Di sini bintang P. Nah, untuk bintang P0 gitu, itu sama dengan kalimat ke 0. Oke ya. Di sini berarti untuk P0 berarti kalimat ke 0 itu adalah U, berarti P0 itu adalah U gitu ya. Nah, berarti kita akan hanya menampilkan itu bintang P-nya yang dengan alamat indexingnya itu adalah 12. Oke. Nah, berarti itu merujuk kepada string daripada kalimat ke-12 indexingnya. Yang mana yang 12? Oke, yang 12 itu adalah si P ya. Kenapa bukan yang spasi gitu ya? Karena U-nya ini dimulai dari 0 gitu ya. 0 1 2 3. Nah, spasi ini adalah 11, kemudian P ini adalah 12. I sama dengan 27. I sama dengan 27 berarti P27. P27 tuh nilainya yang mana hurufnya? Yang ini ya. P27 tuh yang ini. Huruf G. Berarti nanti akan ditampilkan adalah dari huruf P ini sampai huruf G. Gitu ya. Sehingga outputnya itu adalah Pamulang di Tang. Oke. Ini array indeks ke-12 sampai ke-27 dari string kalimat. Oke, bisa dipahami sampai sini? Pada contoh yang ketiga kita lihat untuk string kalimat itu deklarasikan 2 dan 6. 2 ini artinya array tersebut terdiri dari 2 array gitu ya stringnya. Kemudian 6 ini masing-masing array itu maksimal sebanyak 6 karakter gitu ya. Tapi karena di sini arraynya berupa string gitu, berarti untuk stringnya tersebut nanti maksimalnya itu ada 5 huruf. Oke. Nah, satu hurufnya itu nanti akan berisikan huruf 0 ya. Nah, untuk isinya misalkan array yang pertama dari kalimat tersebut itu adalah buku, dan array yang kedua itu adalah unpam. Jadi kalau untuk indexingnya ini adalah indeks ke-0 dan unpam ini adalah indeks ke-1. Kemudian dilakukan proses perulangan untuk menampilkan kalimat tersebut. Dilakukan proses perulangan, I-nya adalah sebanyak kurang dari 2. I-nya dimulai dari 0 dan I-nya kurang dari 2. Jadi untuk kalimat I artinya kalimat ke-0, kalimat ke-0 gitu ya, itu akan ditampilkan buku. Oke, baru kalimat ke-1 akan ditampilkan unpam gitu ya. Jadi outputnya nanti seperti ini, buku dan unpam itu ya untuk pendeklarasian array berupa string. Oke, kemudian untuk pointer dalam sebuah array itu kita bisa tuliskan dengan nama yang sama,
Ini memudahkan kita untuk melakukan pengulangan pada suatu array. Baik, untuk contoh yang keempat, di sini kita mendeklarasikan hobi sebagai array dengan isi dari 4 array, kemudian maksimalnya adalah 10 karakter gitu ya. Jadi untuk hobi ini nanti maksimal hurufnya itu adalah sebanyak 9 ya. Maksimal huruf itu 9. Oke, untuk array yang pertama itu adalah renang, kemudian basket yang kedua, yang ketiga ada lukis, dan yang terakhir itu ada musik. Nah, untuk renang sendiri ini adalah indeks array ke 0, kemudian basket indeks array ke 1, lukis indeks kedua, dan musik indeks ke 3. Di sini kita deklarasi sebuah pointer ya. Pointernya adalah bintang PH yang berupa array sebanyak 4 array gitu ya. Kemudian kita lakukan proses perulangan untuk menampilkan si PH, untuk menampilkan nilai si pointer tersebut. Oke, dilakukan perulangan dimulai dari i-nya sama dengan 0 sampai i-nya kurang dari 4. Berarti dilakukan proses perulangan i-nya 0 sampai i-nya 3 gitu ya. Oke, nah pada proses perulangan ini kita ambil nilai ph ke i ini adalah dari array hobi ke i gitu. Baru kemudian ditampilkan untuk nilai ph-nya. Jadi outputnya nanti adalah seperti ini. pH ke I artinya pH ke 0, ini pH ke 1, pH ke 2, dan ini pH ke 3 gitu ya. Nah, untuk kemudian pointer ke pointer itu maksudnya apa? Pointer ke pointer ini artinya bentuk referensi ganda atau disebut juga rantai pointer. Biasanya kita deklarasikan pointer kemarin itu adalah mengambil suatu alamat dari variabel. Nah, ketika kita untuk mendeklarasikan pointer ke pointer, artinya pointer yang kedua tersebut berisikan alamat dari pointer yang pertama gitu. Misalkan ada variabel nilai itu value-nya adalah 85. Kemudian ada pointer bintang PB. Nah, kalau untuk pointer ke pointer berarti nilai atau berarti tanda bintangnya itu ada 2. Nah, berarti ini adalah deklarasi untuk pointer ke pointer. Nah, PA itu sama dengan address daripada si PB. Kita lihat di sini si PA ini pointer yang merujuk kepada alamat daripada si pointer PB gitu ya. Sedangkan PB itu adalah yang merujuk kepada alamat daripada variabel nilai. Jadi sama-sama si pointer itu selalu berisikan alamat ya gitu ya. Kalau pointer biasa itu berisi alamat daripada variabelnya, kalau pointer ke pointer itu berisikan alamat daripada sebuah pointer. Oke, jadi misalkan nilai ini adalah value-nya 85, alamatnya adalah di 22FE4C. Kemudian untuk PB, karena di sini PB adalah merujuk kepada nilai, maka value-nya ini adalah address daripada variabel nilai. Nah, di mana PB tersebut punya alamat sendiri, alamatnya adalah di FE40. Nah, si PA ini merujuk kepada pointer si PB. Jadi berisikan alamat daripada pointer si PB. Sedangkan dia sendiri memiliki alamat sendiri yang berbeda dengan PB maupun nilai gitu ya. Nilai seperti tadi 85, kemudian bintang PB, bintang PA, PB merujuk kepada alamat daripada nilai, PA merujuk kepada alamat daripada si PB. Maka kita tampilkan alamat daripada si nilai. Nah, ini alamat nilainya. Kemudian alamat dari PB, alamat dari PA gitu ya. Kemudian ditampilkan value-nya. Value nilai itu ada 85. Value PB tadi ya, value PB berarti alamat daripada si variabel nilai gitu ya. Nah, value daripada si PA itu alamat dari pointer si PB. Oke, nah kalau kita tampilkan bintang PB, maka hasilnya adalah berupa si value si nilai gitu. Nah, value si nilai. Nah, kalau kita tampilkan bintang-bintang PA, itu adalah value daripada si PB, di mana value si PB itu mengambil daripada value si nilai gitu. Nah, yang ini yang kita ambil.
Jadi tetap yang diambil untuk value-value-nya nilai atau isinya itu merujuk kepada si variabel utamanya gitu, yaitu variabel nilai gitu ya. Contoh lagi. Nah, bagaimana kalau misalkan pointernya ada 3 pointer, 2 pointer, 2 pointer gitu ya. Jadi PA ini merujuk kepada si variabel nilai alamatnya, kemudian PB merujuk kepada si address PA, dan PC merujuk kepada si address PB. Maka untuk address nilai gitu ya, dia punya alamat, kemudian PB alamat, PA alamatnya seperti ini PB, dan ini alamat si PC. Nah, kita tampilkan untuk value daripada si nilai yaitu 85 ya. Nah, value PA ini merujuk kepada apa? Oh, merujuk kepada alamat si variabel nilai gitu. Sedangkan PB merujuk kepada alamat si PA gitu ya di sini, dan PC merujuk kepada alamat si PB gitu. Nah, untuk bintang PA nilainya berapa? Bintang PA merujuk kepada nilai gitu, value-nya. Sedangkan bintang PB value-nya adalah alamat si PA, dan PC adalah alamat daripada si PB. Nah, kurang lebih seperti itu penggunaannya. Kemudian kita tampilkan kalau menggunakan pointer bintang PA. Bintang PA nilainya mengambil daripada si variabel nilai, value-nya gitu ya. Kemudian bintang-bintang PB diambil juga value-nya. Kemudian kalau bintang-bintang PC diambil value daripada variabel awalnya nih. Berarti semuanya merujuk kepada nilai daripada variabel nilai gitu ya. Oke ya, meskipun agak mumet kalau sering dipraktikkan dan sambil dicoba-coba codingannya gitu supaya tidak mumet, kalian rubah-rubah, kalian isi value-nya berapa diganti, variabelnya kalian ganti, terus kalian praktikkan sendiri, mudah-mudahan bisa dimengerti gitu ya. Jadi untuk kesimpulannya adalah pointer bisa juga dibuat sebuah array gitu ya. Kemudian pointer juga bisa direferensikan ke dalam pointer yang lain, atau disebut juga referensi ganda atau rantai pointer. Ya, itu saja untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan juga nanti dipraktikkan supaya lebih mudah untuk memahami materi pada pertemuan kali ini. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.